Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Malika Syifa Dahayu dengan NIM 25110111078. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi lisan UAS Filosofi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wayan Eka Paramarta. Pemaparan ini dilatar belakangi oleh realitas di sekolah, di mana layanan bimbingan dan konseling masih sering dipersepsikan sebagai tempat bagi siswa yang bermasalah, bukan sebagai layanan pendampingan serta perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Padahal dalam filosofi pendidikan nasional, pendidikan seharusnya memanusiakan manusia dan menuntut potensi agar peserta didik berkembang secara optimal. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan bukanlah proses memaksa kehendak pendidik kepada peserta didik, melainkan mendampingi agar anak mampu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan lingkungannya. Oleh karena itu, peserta didik harus dipandang sebagai subjek aktif dalam pendidikan, bukan sekedar objek penerimaan aturan. Dalam konteks ini, peran guru, bimbingan dan konseling menjadi sangat penting. Guru bimbingan dan konseling berperan mendampingi peserta didik dalam memahami diri, mengelola emosi, membangun relasi sosial yang sehat, serta mengembangkan motivasi belajar dan perencanaan masa depan. Layanan bimbingan dan konseling yang ideal tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada perkembangan potensi dan kemandirian peserta didik. Lalu, Ki Hajar Dewantara juga merumuskan trilogi pendidikan yang relevan diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Prinsip pertama yaitu ada Ing Ngarso Suntolodo yang menekankan bahwa guru bimbingan dan konseling harus menjadi teladan dalam sikap, etika, dan tanggung jawab. Keteladanan ini membangun kepercayaan peserta didik terhadap layanan bimbingan dan konseling. Adapun prinsip yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, yaitu mengajarkan bahwa guru bimbingan dan konseling perlu hadir di tengah peserta didik untuk membangun semangat, menciptakan suasana layanan yang aman, serta mendorong keterbukaan. Dan yang terakhir, ada prinsip Tuturi Handayani, yaitu mengandung makna bahwa guru bimbingan dan konseling memberikan dorongan dari belakang agar peserta didik mampu mengambil keputusan secara mandiri dan juga bertanggung jawab. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara inilah, pendidik sangat berperan sebagai pamong kepada peserta didik, yaitu pendamping yang membimbing dengan kasih sayang dan kesabaran. Guru bimbingan dan konseling juga sebagai pamong yang harus menciptakan lingkungan psikologis yang aman dan bebas dari stigma. Pendekatan ini pun sangat penting untuk membantu peserta didik menghadapi berbagai tantangan di era modern seperti tekanan akademik, konflik sosial, dan krisis identitas. Melalui layanan bimbingan dan konseling yang humanis dan reflektif, guru bimbingan dan konseling dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab atas pilihan hidupnya. Dengan demikian, layanan bimbingan dan konseling tidak hanya membantu peserta didik mengatasi masalah, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi individu yang lebih matang, lebih baik secara pribadi maupun sosial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan landasan filosofis yang kuat bagi perkembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Guru bimbingan dan konseling pun harus menjalankan perannya sebagai pamong yang menuntun,
memberi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan agar peserta didik mampu berkembang secara optimal. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, layanan bimbingan dan konseling dapat berkontribusi dengan nyata dalam mewujudkan pendidikan yang memanusiakan manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan maaf jika saya ada salah kata. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.